Dari penjelasan ahli tadi, apakah perintah itu bisa dalam bentuk lisan atau dapat juga harus wajib tertulis? Oh, tidak. Perintah itu bisa scripted atau tertulis, bisa modelingan, bisa lisan. Sama levelnya itu. Sama levelnya itu. Hanya saja kalau dia itu scripted, ya, dia administrasi dengan baik. Tapi kalau tidak modelingan, dia tidak tapi pertanggungjawab sama gitu, ya. Jadi pertanggungjawabannya sama ya tadi? Sama. Ya baik Ali. Ali kan tadi menjelaskan bahwa Ali sudah lama, separuh hidupnya itu di Bareskrim Ali ya? Ya. Jadi begini Ali, saya mengilustrasikan bahwa ada satu divisi ya, itu melakukan hubungan koordinasi dengan divisi lain. Itu bagaimana pandangan Ali? Apakah itu dibenarkan? Atau memang itu ada menyalahi aturan sifat berkoordinasi itu? Apalagi kalau berkoordinasinya di divisi itu tertuang di dalam surat perintah yang tertulis. Jadi di dalam surat perintah itu ada tertulis dapat berkoordinasi dengan instansi lain, instansi terkait. Ya, pengertiannya di sini bisa di luar ataupun di dalam instansi tersebut. Nah, fungsi koordinasi ini apakah dapat dibenarkan antara divisi A dengan divisi B? Di Bareskrim, di Polri itu tidak dikenal instansinya Polri namanya, tapi yang disebut dengan fungsi. Jadi interfungsi. Kalau kami itu Pak, yang mulia, kalau gelar perkara ngundang interfungsi Pak. Ada Irwasum, ada fungsi Propam, ada Bipkum, ada penyidik, semua kita undang. Begitu juga ketika kami ini diundang untuk nyusun itu aturan-aturan gitu loh Pak. Saya sering dimintain baik secara informal gitu, diminta. Itu hal yang biasa Pak, koordinasi antar fungsi Pak. Hanya saja yang perlu saya tegaskan, fungsi-fungsi tersebut punya kewenangan masing-masing. Kewenangan ini tidak boleh dicampur adukan atau diintervensi dengan satu dengan yang lain. Jadi kalau Propam itu, mereka itu Pak, di Propam itu lebih banyak menyorotin soal perilaku Pak, internalnya itu. Kalau Bareskrim itu, kalau Reskrim itu lebih banyak pada permasalahannya Pak, kasusnya gitu loh. Nah kalau Irwasum manajemennya Pak, kalau Divkum konstruksi hukumnya gitu loh. Seperti itu yang mulia. Tadi kan Ali sudah menjelaskan ya. Sekarang begini Ali, bagaimana apabila ada perintah dari atasan kepada bawahan ya, dari atasan kepada bawahan, dan atasannya ini ternyata menyembunyikan yang saya tadi bilang, skenario yang ternyata tidak bagus lah skenario itu. Bawahan ini menganggap itu adalah perintah yang sah dan benar dari pimpinan yang berwenang pada saat itu. Kemudian bawahan ini berkoordinasi dengan fungsi yang lain untuk melaksanakan perintah tersebut. Ya. Pertanyaannya, bagaimana konsekuensi hukum bagi bawahan ini nih, yang tidak tahu ada skenario di belakang ini ternyata. Bawahan yang kemudian melakukan koordinasi dengan fungsi yang lain dan menjalankan sesuai dengan kemampuannya, ya, dan akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Ya. Nah, bagaimana konsekuensi hukum ini? Ternyata di kemudian hari terbongkar bahwa atasan ini menyembunyikan sesuatu yang tidak benar, gitu Ali. Ya, jadi begini. Sebenarnya ini pertanyaan sudah ditanyakan ya. Saya tadi sudah mendengar 4 komit Bapak tadi. Ya. 4 komit ahli. Ya. Nah, tapi saya ampunin sekarang. Sekali ini aja ya, diampunin. ya enggak lah, Ya. apapun bentuknya. Oke. Jadi jangan begini. keluar dari komit yang sudah Bapak utarakan Ya, tadi 4 tadi. cuma ada yang baru ini. Iya. Yang baru ya. Jadi begini. Perintah itu, obsdah itu totally responsibility-nya kepada yang memerintah. Titik. Jadi kalau perintahnya salah, perintahnya apa, begini loh ya, untuk menguji seseorang itu melakukan suatu itu kan harus ada namanya, kalau bahasa orang bilang kan mens rea apa segala. Kalau bahasa saya bukan itu, voorkomen. Niat awal yang jahat dari awal itu, mesti ada itu. Iya kan? Jadi opzettelijk als opmerk. Satu niat jahat itu ada atau tidak, karena prinsip dari hukum pidana kita tuh hensraf zonder schuld.
Strafrate-nya gitu loh, belum berubah loh. Perkembangan dari itu tuh belum berubah. Itulah memang pidananya. Itu disitir oleh banyak sarjana dan saya berterima kasih sekali. Saya sempat diajari oleh Profesor Mr. Ruslan Saleh almarhum. Beliau adalah ahli pidana yang saya akui luar biasa yang mengajari saya soal hukum forensik ini. Dan di beberapa hal yang kita tahu bahwa ketika kejadian pidana itu orang yang di dalam perintah itu 99,9% tidak bisa melawan. Saya kasih tahu. Saya nggak tahu siapa di ruangan ini masih polisi dan mungkin mantan polisi mungkin bisa mengakui itu karena saya tahu persis Pak tidak bisa melawan. Karena perintah itu nanti resiko semuanya itu absorb kepada yang merintah itu Pak. Karena ini dalam namanya amte bevel. Seperti itu ya. Jangan ulang-ulang lagi ya saya. Saya nggak suka sekali ulang-ulang. Apa gitu? Untung Bapak yang mengingatkan. Untung saudara yang mengingatkan. Ya. Kalau saya sudah mengingatkan diulang lagi gitu. Ya, dengan kalimat yang berbeda tapi maksudnya sama itu berkali-kali dari awal-awal sudah kita bicarakan itu. Awas ya, tuh. Iya. Nah, sudah dimarahin. Ini peringatan pertama nih ya. Ya gitu ya. Jangan sampai ada peringatan kedua. Jangan sampai Karena kalau peringatan ketiga kan sudah dipecat itu biasanya kan. Bukan, kan ada lagunya kan jangan sampai 3 kali. Ada Iya. lagunya yang mulai. Silakan lanjutkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.